Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atur nuwun, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat yang kita terima hari ini. Dari awal saya ingatkan bahwa semua nikmat adalah titipan dari Allah, karena sifatnya titipan pasti pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa umur kita hari ini adalah titipan yang akan ditanyakan oleh Allah peruntukannya untuk apa. Demikian juga kesehatan kita hari ini insya Allah akan ditanyakan oleh Allah tentang apakah kesehatan kita membuat tegak ibadah kita. Harta kita yang kita miliki hari ini juga titipan dari Allah, yang akan ditanyakan dari mana dan kemana. Maka pastikan sekecil apapun nikmat dari Allah harus terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'buduni maksudnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi ibadah? Setidaknya ada dua definisi besar ya, terkait dengan ibadah. Ada yang sifatnya umum, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ibadah adalah segala sesuatu, perkataan maupun perbuatan lahir dan batin yang Allah cinta dan ridho. Jadi kalau kita melaksanakan aktivitas yang terdefinisikan dicintai dan diridhoi Allah, itulah ibadah. Sehingga kita dalam track sesuai dengan tujuan peruntukan kita diciptakan. Sehingga kalau kita meninggal di atas itu, insya Allah kita meninggal husnul khotimah. Itu yang kita ingin setiap hari kita doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau kematian yang baik sebagai pintu gerbang menuju ke yaumil akhir. Dengan pintu gerbang yang baik, barang siapa yang meninggalnya baik, maka insya Allah selanjutnya menjadi relatif lebih mudah. Kebetulan saya mengajarkan satu kitab judulnya Tamasyak Negeri Akhirat di beberapa masjid. Ada 900 halaman dibahas tentang seperti itu, bahwa kematian yang baik itu menjadi pintu gerbang untuk baiknya kita di yaumil akhir. Maka sekali lagi kita berharap terus-terusan di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu insya Allah kapanpun kita meninggal dalam kondisi seperti apapun, mudah-mudahan dalam kondisi yang insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Heri. Kita berusaha untuk semakin dekat kepada Rasulullah ya, dalam bahasa yang lain ya, ittiba ya. Kita mencoba untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja dengan belajar ya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, liqa'a rabbih, bertemu artinya masuk surga ya. Yarju itu kalimat yang menunjuk bahwa keinginan yang sangat. Barang siapa yang sangat ingin masuk surganya Allah, bertemu dengan Allah maksudnya, maka disyarat dua, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang pertama dia amal soleh, yang kedua dia pulang atau kondur atau meninggal tidak membawa dosa syirik. Satu-satunya dosa yang nggak diampuni dosa syirik. Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih
wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik apapun itu di bawah kehendak Allah. Mungkin ada orang sedang mencuri, ditembak meninggal, apakah pasti masuk neraka jahanam? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Naudzubillah, orang berzina mati di atas perempuan yang dizinai, apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Masih Allah bisa ampuni. Tetapi kalau dia dalam keyakinan kepada selain Allah, dia meninggal cari pesugihan misalnya, mati diracun kayak kepala sekolah di Kebumen kemarin, itu subhanallah, kalau kita pulang bawa seperti itu, kita mati bawa kesyirikan, dan itu nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak diampuni? Karena kita mengambil haknya Allah. Seorang hamba itu punya hak dari Allah, diberi fasilitas oleh Allah, nikmat. Allah punya hak atas kita, yaitu diibadahi. Makanya dosa syirik itu dosa yang paling besar, karena haknya Allah yang diambil. Kalau mencuri itu masih hak makhluk, antar makhluk. Tapi kalau jenengan kok menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, berarti jenengan mengambil haknya Allah. Makanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Adapun amal soleh, ini yang dikatakan tadi harus ada ittiba. Amal soleh syaratnya dua, Bapak Ibu semuanya. Makanya kita ngaji seperti ini dalam rangka untuk bab ini. Amal soleh yang pertama, dia harus ikhlas karena Allah. Jadi duduk seperti ini, niatnya karena Allah, dalam rangka menghilangkan kejahilan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, salah satu imam madzhab, mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan berkah dari pengajian ketika tujuannya adalah untuk menghilangkan kejahilan, untuk menghilangkan ketidaktahuan. Supaya apa? Supaya bisa ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia ikhlas kepada Allah, tetapi juga harus sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Sholat subuh misalnya, barusan jenengan semangat banget, badan sehat, sholat subuh 4 rakaat, diterima nggak? Lebih banyak loh 4 rakaat. Merasa sehat lebih banyak, harusnya kan lebih baik, lebih banyak. Maka bukan persoalan sholatnya, tapi soal menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Untuk ibu-ibu sholat duhur 8 rakaat, saya merasa sehat kok. Jadi bukan disiksa karena sholatnya, tapi disiksa karena menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan sebagai ittiba. Allah juga berfirman di dalam satu ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, kita duduk seperti ini dalam rangka untuk semakin menyesuaikan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam kasus sholat, Rasulullah bersabda, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Melihat maksudnya melihat dari kita para ulama. Tentu saja kita nggak melihat Rasulullah langsung, tapi para ulama menyebut, oh Rasulullah itu takbirnya begini, oh Rasulullah itu tahiyatnya begini. Itu diterangkan oleh para ulama lengkap di dalam subbab kitab sholat. Nah itu semua Bapak Ibu semuanya hanya bisa diperoleh dengan ngaji. Walaupun di YouTube ada, jangan di YouTube bisa baca, bisa dengar, bisa lihat, tetapi berbeda dengan liqo seperti ini. Berbeda Bapak Ibu, keberkahannya sangat berbeda. Saya dulu ngaji seperti ini itu 10 tahun. Saya ngaji di Mahat itu 10 tahun. Saya ngaji itu sudah punya anak. Karena latar belakang saya itu bukan LC, saya itu dari teknik kimia UGM saya itu. Dan memang di angkatan itu banyak sekali di angkatan saya yang akhirnya terjun ke dunia dakwah. Kalau jenengan mungkin pernah dengar Ustadz Firanda, itu teknik kimia UGM 98, adik kelas saya persis. Ustadz Abdul Tuasikal itu teknik kimia tahun 2001, UGM juga. Ustadz Ami itu teknik nuklir atau teknik fisika. Ustadz Ibnu Sutopo mungkin tidak pernah dengar, mudirnya Harun Asafi Putri, itu juga teknik kimia 98. Ustadz Fauzan yang di Bogor juga teknik kimia juga. Jadi banyak teman-teman saya yang akhirnya berkonsentrasi ke dunia dakwah. Mengapa? Karena belajar ilmu molaritas di teknik kimia itu menjadikan kita lembut fikirnya.
Makanya kalau belajar ilmu agama jadi cepat nyambung. Itu mungkin guys salah satu alasannya. Sehingga kita juga menghafal Quran juga detil, menghafal hadis detil karena terbiasa dengan sesuatu yang detil insya Allah. Saya dikabari Mas Heri itu sebenarnya seminggu yang lalu Mas, 2 minggu yang lalu. Jadi dijadwalkan di Ahad pertama, di Ahad pertama kebetulan saya jadwalnya penuh. Jadi di Ahad pertama itu saya pagi itu di masjid dekat rumah, di masjid Jabal Nur, perumahan Bangun Jiwa Sejahtera itu yang di depan Coklat Monggo. Ayah udah, betul. Ini ayah udah. Terus habis itu jam 7-nya di sini di blok 3 di Musola Jihadur Rahman Pak Sumardi. Itu sudah masuk tahun ketiga ini. Ya, masuk tahun ketiga di Jihadur Rahman sini. Tepang bukan Mas Heri? Blok 3C apa nggih? Nggih. Tadi saya nyasar ke sana, Mas. Kemudian setelah itu langsung ke Al-Fajar di daerah Taman Tirto. Malam harinya saya gantiin Ustaz Aris Mas kadang-kadang di Masjid Ar-Royan, masjidnya Ustaz Wijayanto. Makanya terus digeser ke Ahad kedua ini. Ahad kedua sebenarnya jadwalnya juga di Al-Fajar ini sebenarnya. Cuma di Al-Fajar itu karena sudah kayak keluarga jamaahnya. Pokoknya kalau ada masjid baru meminta pada subuh, mereka yang geser Mas. Jadi mereka yang geser ini. Jadi memang perjanjian dari awal seperti itu. Karena Ahad itu prime time, Ahad itu biasanya banyak masjid baru yang minta. Makanya setiap kali jadwal Ahad pagi biasanya kalau sudah lama saya geser ke waktu yang lain. Nah Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita mempelajari tentang hal yang umum, tentang keberkahan dari ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Ini jelas ya. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, maka semakin mudah jalannya menuju ke surga. Ini logikanya jelas. Orang tahu ilmu dengan tidak tahu ilmu tentu saja berbeda. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran terkait dengan keutamaan ilmu agama. Maka bahkan di hadis yang lain dikatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka belajar ilmu agama, fahuwa fisabilillah. Dia dalam kondisi fisabilillah. Maka Bapak Ibu semuanya, saya tadi sebenarnya agak mikir, ini udah mau komat kok belum pada datang gitu. Kebiasaan begitu di sini. Habis lomba semalam. Jadi mengutamakan khususnya waktu subuh itu datang sebelum waktunya itu jauh lebih baik. Insya Allah jauh lebih baik. Jadi antara waktu terbaik adalah menunggu adzan di masjid. Itu keistimewaan kalau jenengan punya kesempatan seperti itu. Jenengan diberi taufik seperti itu, keistimewaan. Ada seorang jamaah saya yang alhamdulillah secara finansial baik. Orangnya nggak terlalu pintar sebenarnya, tapi dia betul-betul menggunakan ilmunya. Pedagang soto, beliau menghafal surat-surat kesulitan, tapi beliau itu kalau ditanya visi misi hidupnya apa? Visi misi hidupnya adalah menunggu waktu sholat. Ini beneran ini, menunggu waktu sholat, dan masya Allah rezekinya lancar. Jadi dia masya Allah, keluarga besarnya polisi. Keluarga besarnya polisi semua, ada di Polda dan sebagainya dengan kedudukan yang baik-baik. Tapi beliau ini pedagang. Akhirnya yang pejabat itu saya mengatakan ke aku, kok pengen koyo-koyo yo. Kata penak yo menunggu waktu sholat rezekimu lancar. Masya Allah. Punya warung soto di daerah Cokro Bedok. Warungnya masya Allah ramai. Dan orang yang termasuk longgar di dalam sedekah, khususnya sedekah soto. Masya Allah. Masya Allah, dan banyak kisah seperti itu karena saya sudah lama di dunia, udah mungkin 10 tahun lebih, berbagai macam jamaah yang ternyata semakin dekat kepada Allah, semakin banyak mempelajari ilmu agama, semakin dibuat ringan hidupnya. Mungkin soal tetap sama, tapi solusinya yang dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara begitu banyak orang yang terlihat sangat sibuk dengan dunia, rampung-rampung. Sangat sibuk dengan dunianya, mencari hartanya, enggak dapat dunianya, bahkan akhiratnya bumbuan.
Maka jangan lihat di dalam Quran surah Al-Qasas 77, ketika Allah berfirman untuk memberi peringatan kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi Allah itu menitipkan harta kepada Qarun agar dengan harta itu menjadi kendaraan untuk cari akhirat. Maka kemudian Allah sebutkan, duniamu, bagian duniamu jangan dilupakan. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan. Jenengan punya kesehatan hari ini itu karena Allah baik sama jenengan loh ya. Jenengan matanya bisa melihat dengan terang benderang itu karena Allah baik sama jenengan. Kalau Allah mau cabut bisa saja enggak? Bisa enggak? Bisa. Jenengan bangun pagi kemudian enggak bisa melihat, hak Allah. Maka itu termasuk nikmat yang diperbaharui terus menerus. Itulah mengapa saya katakan bahwa bersyukur itu betul-betul nikmat dari Allah yang sedikit orang yang bisa melakukan itu. Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Maka para ulama mengajarkan bagi kita doa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Maksudnya adalah orang yang bisa bersyukur yang Allah sebut di dalam Quran surah Saba ayat 13. Coba jangan lihat, ini ayat ini ayat yang benar adanya. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, salah satu imam besar, ya, Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan hal yang sama, bahwa saya membenarkan tentang kabar ini kabar yang benar, bahwa yang bisa bersyukur kepada Allah itu sedikit. Iya apa enggak? Dan saya pun membenarkan. Saya membangun kajian Bapak Ibu semuanya, ada yang mulai dari 4 orang. Ada masjid ngundang saya, musola ngundang saya itu cuma 4 orang pesertanya. Ya sekarang alhamdulillah sudah 30-an orang. Tapi 30 orang itu kalau dibandingkan dengan orang sekitar, sedikit sekali itu. Coba di sini kalau berangkat semua, sekitar sini, penuh enggak sini? Penuh enggak? Benar enggak firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur? Sedikit di antara hambaku yang bisa bangun subuh, menyempatkan duduk di masjid, sedikit Bapak Ibu semuanya, sedikit. Maka betul, mintalah kepada Allah menjadi orang yang sedikit itu, karena faktanya yang bisa bersyukur kepada Allah itu sangat sedikit. Padahal ini kenikmatan luar biasa bagi yang memahami. Saya yakin jenengan bangun sebelum subuh, sudah sholat witir, kemudian jenengan pergi ke masjid, qobliyah subuh, sholat subuh, nanti seharian yakin lebih tentram, lebih baik keadaannya. Jaminan dari Allah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dijamin fidimatilah, di dalam jaminan Allah, insya Allah nggak akan terjadi kecelakaan pada penjenengan hari ini. Jadi itu jaminan dari Allah untuk kita Bapak Ibu semuanya. Sementara pada saat dibagi rezeki harian kepada mereka, yaitu tadi di waktu sahur tadi, jadi dengan ditentukan takdir hariannya, meskipun ini disoal sebagian ulama, maka masih ngorok, bagaimana Bapak Ibu? Tentu saja sangat berbeda. Maka Imam Hasan Al-Basri menyebut di antara rezeki seseorang adalah ketika dia bisa dibangunkan di ujung malam, bisa sholat malam plus witir, itu rezeki yang sesungguhnya. Kak, saya punya kakak, Masya Allah, beliau pilot, dan dia pilot yang eksklusif, mahal bayarannya, karena pilot taksi udara itu, kalau nggak keliru gajinya di atas 200 juta per bulan. Beliau cerita ke saya tentang, Dek, sesungguhnya betul yang dikatakan oleh para ulama, rezeki sesungguhnya itu ketika saya bisa bangun malam dan sholat. Itu orang yang sudah punya penghasilan sangat besar loh ya, mengatakan rezeki itu ketika bisa dibangunkan di ujung malam dan sholat malam sampai datang waktu subuh, di sholat subuh. Kenapa? Ketentraman hariannya. Ini bukan soal jenengan punya banyak uang atau tidak, tapi persoalan Allah kasih ketentraman kepada jenengan. Ini kan soal mahal Bapak Ibu semuanya. Banyak orang yang dikasih uang banyak tetapi nggak tentram, banyak sekali. Saya tuh sudah lama jadi pendakwah, sehingga banyak orang konsultasi terkait dengan soal hidupnya yang sesungguhnya dari sisi finansial kurang cukup, apa mobil Alphard, tetapi susah hidupnya. Sementara banyak juga orang-orang yang biasa saja, tetapi karena dia dekat dengan Allah, itu dibuat nyaman. Dan ini mahal Bapak Ibu semuanya, mahal, apalagi di zaman sekarang yang fitnahnya sedemikian dahsyat. Maka kita berharap Bapak Ibu semuanya, dengan kita duduk seperti ini, kita mengambil berkah dari belajar ilmu agama. Maka saya sangat menyarankan pada panjenengan semua untuk membuat pola kajian yang terstruktur.
Ngaji itu pakai silabus maksudnya. Di Indonesia itu problemnya banyak orang ngaji tapi kajian akbar terus. Ya terus kapan dapat ilmunya? Ngaji itu ya belajar kitab sholat rampung, kitab zakat rampung, kitab toharoh rampung, begitu. Kitab akidah rampung, kitab hadis minimal hadis arba'in 42 rampung. Kalau jangan lompat terus materinya, kapan dapat ilmunya? Setidaknya itu yang saya laksanakan. Tadi saya sampaikan dengan saya basicnya dari teknik. Bagaimana kemudian saya mengejar ilmu agama dengan cara belajar tersilabus. Dulu di Mahat Al-Mubarak itu ada pelajaran pakai SKS. Kita berangkat subuh di hari Sabtu sampai hari Minggu sore maghrib, 2 hari. Saya sudah punya anak waktu itu. Bayangin, jadi bisa bayangkan kan pengorbanan yang dikeluarkan. Kita hanya istirahatnya ketika sholat saja. Jadi ini soal yang sangat serius yang sesungguhnya harus difikirkan masa-masa. Supaya apa? Supaya jenengan mendapatkan apa yang disebut tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bahwa jenengan masuk surga itu jenengan harus punya amal soleh yang baik. Amal soleh itu butuh ilmu. Untuk pulang kepada Allah tidak membawa syirik butuh ilmu. Di Jogja Bapak Ibu semuanya jangan perlu tahu bahwa soal yang kedua tentang masalah syirik ini masih cukup marak di masyarakat. Contoh, ada salah seorang takmir masjid punya apotik, jadi bilang sama customernya, Mas, sampean kok apoteknya nggak pernah buka? Gitu. Loh, buka itu? Enggak buka, saya lewat nggak buka. Ternyata apa? Ditutupi sama orang lain, ditutupi sama jin, ya kan? Memang bisa begitu? Bisa Bapak Ibu. Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-A'raf 27 bahwa sebagian setan, waja'alna syayatin, kata Allah, saya izinkan sebagian setan menjadi aulia, menjadi teman untuk bekerja sama dengan manusia untuk menghalang-halangi sesuatu atau untuk mendapatkan keuntungan di antara keduanya. Subhanallah. Dan ini banyak kasus seperti ini. Masih banyak orang dagang yang pakai itu, 90% mungkin. Masih pakai pesugihan, subhanallah. Kalau dia mati dengan keyakinan itu, enggak keluar dari neraka jahanam selama-lamanya. Nah, ini kan soal besar yang seharusnya dipahami oleh kita Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kita meninggal bawa dosa itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya sangat menyarankan Mas Heri mungkin yang menjadi penggerak di sini, buatlah kajian yang tersilabus. Maka kajian saya tuh nggak ada kajiannya, hampir nggak ada, kecuali baru ya, nggak ada kajian yang tidak rutin. Kajian saya semuanya kajian rutin. Sebab saya berharap orang ngaji itu yang ngerti beneran. Jangan lompat-lompat terus. 1 tahun dengan ngaji sudah selesai kitab sholat, kan penak Bapak Ibu. Belajar sholat misalnya, syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Apa yang makruh dalam sholat? 5 hal ini. Syarat sholat, segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Jikalau tidak adanya sengaja tidak sengaja, maka batal sholatnya. Itu definisinya. Kalau kita tahu definisinya kan enak. Ada 9 syarat sholat. Contohnya misalnya bersuci, mengangkat hadas, itu harus ada sebelum sholat. Jangan wudhu kan sebelum sholat, gimana Bapak? Harus ada sepanjang sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau jenengan ngentut nggak sengaja sudah 2 rakaat, batal nggak? Batal. Walaupun nggak sengaja ngentutnya, udah ditahan-tahan tut, tetap aja batal. Kalau kita paham definisinya, nanti mudah kita mengurai jika ada soal tiba-tiba lupa. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ya? Bagaimana fikihnya? Ini kan kita harus paham yang seperti itu. Nah, ini bisanya dengan belajar yang terstruktur, nggak lompat-lompat. Rukun sholat, apa definisinya, dan seterusnya. Nah, ini hal yang penting. Maka akan mengambil berkah dari ilmu agama itu kan memang banyak sekali hal yang sebenarnya kalau kita mau serius itu akan sangat membantu kehidupan kita secara umum. Saya kesini bareng Pak Tovan, bareng Pak Bambang. Beliau itu jemput saya seminggu bisa 6 kali 7 kali Bapak Ibu. Beliau bukan orang nggak sibuk nih, beliau pengusaha, karyawannya lebih dari 15. Tapi beliau masih menyempatkan, masya Allah. Semoga Allah jaga beliau. Itu
Jadi beliau pahalanya bisa dari saya. Beliau datang ke tempat saya sebelum waktu subuh. Apalagi kalau subuhnya nanti jam 4 gitu. Beliau datang jam setengah 3 ke tempat, jam setengah 4, jam 3 gitu kadang-kadang. Bayangin dari Gunung Sempu loh ya. Dari Gunung Sempu. Saya kadang tanya ke Pak Tovan, bosan nggak sih? Yang didengarkan kadang-kadang itu saja gitu. Ya nggak bosan. Karena keberkahan dari ilmu agama. Beliau itu Pak Bambang belakang rumah saya, perumahan belakang rumah saya, dan beliau mualaf, dulu Katolik. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Dan banyak di antara jemaah saya yang begitu. Ada Pak Rintok namanya, tetangga juga, ikut kajian saya itu 6 kali seminggu. Sampai ke Aroyan itu pun beliau ikut. Bayangin, saking merasa butuhnya ilmu agama, persoalan menyempatkan. Kalau jenengan nggak menyempatkan ya nggak bisa Bapak Ibu. Lantas pertanyaannya, kalau kita nggak menyempatkan, bagaimana kita menyebut keberkahan di dalam hidup? Ilmu dunia itu sedikit. Saya sering katakan ke anak saya, kalau untuk ilmu dunia, satu konsentrasi profesional yakin bisa untuk hidup. Asal rasa gawe utang. Kata Rasulullah, jangan kau teror dirimu. Apa ya Rasulullah? Engkau berhutang. Saya katakan ke keluarga, anggere orang diutang, mbok penghasilan sidik tetap merdeka. Kata Rasul, jangan kau teror dirimu. Maksudnya ya Rasulullah, engkau punya hutang. Orang punya hutang kadang-kadang mau lewat ke tempat orang yang dihutangi aja bisa minggir-minggir. Iya toh, nggak nyaman, malam nggak nyaman, siang nggak nyaman. Seperti itu keadaannya. Maka ini pelajaran buat saya. Cerita diri saya Bapak Ibu. Saya itu dulu pengusaha properti sebelum hijrah. Sebelum hijrah saya itu pengusaha properti. Saya bikin perumahan kayak gini, cuma nggak sebanyak ini, 20 kafling, 30. Semester 4 saya sudah bikin seperti ini. Sehingga saya waktu itu menjadi anak muda yang rodo sugih. Saya udah punya truk, udah punya mobil pribadi, punya gudang besar. Kemudian datang ilmu tentang riba, saya tinggalin karena ada kejadian, adik saya meninggal dunia kecelakaan. Masih sangat muda, 22 tahunan. Boncengan kakak beradik. Kecelakaan, ditabrak truk, meninggal dua-duanya. Sejak itu saya berpikir sama istri, ternyata semudah itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu saya menata lagi ulang hidup saya. Kalau saya dipanggil sudah kasihan. Nah, ini juga berlaku buat jenengan Bapak Ibu semuanya. Rasulullah ditanya sama seorang Ansor, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Siapa tuh orang yang cerdas? Maka Rasulullah menjawab, yang banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Siapapun yang banyak mengingat kematian pasti akan cerdas. Dikatakan oleh para ulama, ukrima bisalas, akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, orang yang mengingat kematian dia takjilu tobat, dia akan langsung bertobat, yakin. Sekarang hari Ahad jenengan dikabari, Rebo Pak, jenengan mati loh Pak. Sempat nggak jenengan hari Senin, Selasa, malam Rebo jenengan jalan-jalan? Kan enggak. Pasti jenengan mengingat dosa, segera bertobat jenengan, pasti itu. Kemudian jenengan akan cepat di dalam ibadah. Namanya orang mau meninggal, orang sejahat apapun pasti akan berubah segera. Dan jenengan akan ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Orang itu menumpuk-numpuk harta karena dia merasa umurnya panjang 1000 tahun. Padahal Rasulullah menyebut banyak orang yang angan-angannya panjang, padahal ajalnya di sini. Rasulullah gambarkan kotak, kemudian ada garis tengah, serut panjang. Angan-angan manusia kesana tuh jauh banget, padahal ajalnya di sini. Dan itu yang terjadi dengan kita, Bapak Ibu. Jangan lihat Freddy Budiman, ya. Saya sering ceritakan, Freddy Budiman kurang jahat apa coba? Iya enggak? Tahu tuh Freddy Budiman? Bandar narkoba. Ya. Kesaksian di pengadilan negeri Kejaksaan Negeri Cilacap ketika dieksekusi jasadnya bau wangi. Kenapa coba? Orang seperti dia saja ketika dikabari bahwa engkau divonis mati mau dieksekusi langsung berubah. Dia jenggotan nyunah, pakai gamis, pakai topi, kerjaannya dikir, sholat, dikir, sholat, dikir. Ketika mau dieksekusi, apa yang diminta? Sholat. Dan dia nggak mau ditutup, dibuka. Orang kayak dia, insya Allah kita nggak lebih buruk dari dia. Saja ketika dikabari kematian datang langsung berubah jadi cerdas. Persoalannya kita yang di luar. Pertanyaannya, yakinkah kita menjelang meninggal mau lagi sholat?
Belum tentu kan? Belum tentu. Maka cerdas adalah ketika dia banyak mengingat kematian sehingga seluruhnya menjadi efektif di dalam kehidupan ini. Jangan kalau punya itu, ya, jangan punya energi yang sangat kuat untuk bangun malam. Ojo jusuk terakhir, Bapak Ibu semuanya. Rasulullah bersabda, jikalau Allah menghendaki kematian seorang pada suatu tempat, jikalau Ida aradallahu qabdul abdi, jikalau Allah menghendaki seseorang untuk mati di sebuah tempat, Allah akan buat orang itu punya keperluan di tempat itu. Paham Bapak Ibu? Nek Gusti Allah punya rencana, berkehendak membuat orang meninggal di Taman Tirto, walaupun jalan rumahnya di sini, jangan akan pakai motor ke sana atau mobil ke Taman Tirto, tabrakan di sana. Jangan akan datang ke tempat itu. Maka setiap satu kali kita berjalan dari rumah kita, bisa jadi itu adalah hari terakhir kita. Bisa jadi adalah cara kita menyambut kematian kita, Bapak Ibu semuanya. Siapa yang menyangka adik saya berangkat jam 2 siang mau daftar pegawai negeri CPNS, jam setengah 4 ditabrak dan meninggal? Bukankah kita tahu di antara mode transportasi paling banyak menjadi penjemputnya waktu motor, ya enggak? Menjelang lihat kalau musim musim mudik itu, data statistik menyebut 3.000 yang mati. Ya enggak? Siapa yang menyangka mau mudik? Dia berpikir mau pulang ke alam akhirat. Enggak ada toh. Mereka kalau tahu ya enggak bakal berangkat, Bapak Ibu semuanya. Maka setiap kali kita keluar dari rumah kita, perjalanan kita bisa jadi itu adalah perjalanan terakhir kita, dan itu sangat mungkin terjadi dengan kita. Sangat mungkin. Siapa yang yakin dengan berangkat akan pulang lagi ke rumah? Enggak ada yang menjamin. Yakinkah jenengan mau hidup sampai 1 bulan lagi? Belum tentu. Ini bukan urusan sehat dan tidak sehat. Urusan memang ketika ajal datang ya sudah. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Mu'minun 99-100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, kembalikan saya ke dunia." Ini kalimat orang yang mati, Bapak Ibu. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. La'ali a'malun sholihan fima taro, agar saya bisa beramal soleh yang dulu ketika hidup saya tinggal. Dek ben jaman urip ora tahajud, dek ben jaman urip ora nulungi tonggo, dek ben jaman urip berselisih dengan tetangga, dulu waktu hidup nggak mau sedekah. Itu sangat disesali oleh penduduk kubur. Maka dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia agar saya bisa beramal soleh. Kata Allah dijawab, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, kalimat yang kau ucapkan hanya kalimat di bibir saja. Andai pun dikembalikan ke dunia, kau akan malas lagi. Wa min waraihim barzahun, di depanmu ada barzah. Makanya namanya alam barzah. Barzah itu dinding yang tebal. Ila yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Artinya apa? Mereka nggak akan bisa balik ke dunia. Kita sekarang, kita nggak perlu minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Oh, kita masih di dunia. Masalahnya ketika kita di dunia, efektif nggak kita beribadah? Padahal itu yang paling diingin oleh penduduk kubur. Jenengan yakin jenengan nggak sholat subuh di masjid satu waktu, jenengan akan sangat menyesali nanti di alam kubur. Kenapa dulu saya nggak sholat subuh? Kenapa saya nggak sholat duhur di masjid? Yakin jenengan sangat menyesal itu. Dan itu yang sangat diinginkan oleh penduduk kubur. Sayangnya ketika sudah mati nggak bisa balik lagi. Kita sekarang merasa nyaman, nggak sholat subuh di masjid, nggak sedekah. Ini kan masalah, Bapak Ibu semuanya. Dan itu semua ternyata keberkahannya diambil dari ilmu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu semuanya, monggo ditata ulang Masjid Al-Muhajirin, dibuat kajian yang baik. Banyak sekarang ustadz di Jogja itu sekarang banyak yang pintar-pintar, insya Allah yang bisa ambil ilmunya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu akidahnya. Insya Allah kalau dengan runtut seperti itu, saya yakin keberkahan untuk lingkungan juga akan terbentuk. Bukankah dengan ingin punya lingkungan yang berkah? Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf 96 tentang walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri, jikalau penduduk sebuah perumahan beriman dan bertakwa, Allah berjanji akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Tidak mungkin anak-anak menjadi mudah diatur,
usaha menjadi mudah, lingkungan bertetangga menjadi baik. Saya katakan lingkungan bertetangga menjadi baik itu penting Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man, barang siapa la ya'manu jaruhu bawaikoh, yang tetangganya enggak aman dari kejahatannya. Paham Bapak Ibu? Jadi soal masuk surga itu juga persoalan baik dengan tetangga loh ya. Kata Rasulullah, enggak masuk surga orang yang tetangganya nggak aman dari kalimatnya, dari perbuatannya, itu nggak masuk surga, kata Rasulullah. Makanya kalau dengan ngajinya betul, saya yakin lingkungan juga pasti tentram, karena sama-sama menjaga, sama-sama butuh berkebutuhan untuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Bapak Ibu semuanya, lantas apa yang dipelajari? Minimal jenengan tahu hadis dasar, hadis arba'in yang 42 itu loh. Nek dadi muslim wis 50 tahun ditakoni hadis arba'in yang 42 aja nggak tahu, ya lantas selama ini kita kemana saja Bapak Ibu? Itu hadis paling dasar yang harusnya setiap muslim itu tahu. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari itu 7.000 lebih, kalau nggak double 4.000 lebih, dikerucutkan jadi petang puluh roh sama Imam Nawawi. Udahlah minimal itu tahu itu. Nek kuwi nganti ora ngerti yo kebangetan. Dadi wong muslim kok hadis arba'in ora ngerti yo kebangetan. Ini loh Bapak Ibu. Coba dengan resapi betul itu. Karena nanti kalau jangan tahu ini, tata cara hidup jenengan itu menjadi teratur baik, rapih. Contoh hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semuanya bergantung kepada niatnya. Orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini soal besar Bapak Ibu. Ini sarah terhadap hadis ini tuh pentingnya luar biasa. Rasulullah bersabda, man ata firasahu, barang siapa yang datang ke tempat tidurnya, wa huwa yanfi ayakum yusalli minal lail, yusalli minal lail, dia pergi ke tempat tidurnya dalam rangka dengan niat saya mau tidur supaya saya bisa bangun malam, sholat malam. Ternyata orang ini ghalabahu naumu hatta yusbihu, dia tertidur ngorok sampai datang waktu subuh. Kata Rasulullah, kutibalahu manawa, ditulis di dalam kitabnya, kitab yang akan dia baca lagi, kitab kita masing-masing akan dapat kitab nanti, ditulis mendapatkan pahala sholat malam. Padahal turu loh niku. Ditanyakan, ya Rasulullah, lantas tidurnya itu apa? Sodakotan mirobbihi azza wajal. Itu adalah sodakoh dari Allah. Mungkin kalau dia dibangunkan dia capeknya luar biasa malah geriang. Tapi gara-gara dia niatnya betul ketika menjelang tidur, dia dapat pahala. Bayangkan Bapak Ibu, sama-sama tidur, tapi berbeda sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gara-gara apa? Gara-gara ngerti ilmu tentang niat. Niat membedakan itu ibadah atau bukan. Seseorang punya kebiasaan mandi gerujukan, tahu mandi gerujukan ini? Mandi gerujukan zaman sekarang kan biasa ya. Kalau zaman dulu mandi gerujukan mungkin jarang-jarang. Sekarang mandi gerujukan pakai sampo itu biasa tiap hari. Kemudian jenengan sudah berumah tangga, jenengan berhubungan badan tadi malam, jenengan pagi-pagi mandi gerujukan biasa. Kemudian sholat subuhnya sah no mboten? Sah apa enggak? Mandi gerujukan, jenengan mandi gerujukan. Tadi malam jenengan berhubungan sama istri, kemudian jenengan mandi gerujukan pakai sampo. Sholat subuhnya sah bukan? Bergantung kepada niat. Ini mungkin. Kalau jenengan mandi gerujukan sebagai mandi kebiasaan wong biasanya pada tinu subuh koyo apa mandi kayak gitu setiap pagi, ya jenengan belum terangkat hadas besarnya. Jenengan punya niat saya mandi ini dalam rangka untuk mengangkat hadas besar, baru jenengan sah sholat subuhnya. Sehingga niat itu menjadi membedakan antara dia itu ibadah atau bukan ibadah. Secara definisi mandi besar apa? Sailanul ma' ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti tadi yang ngerujuk ini pula sudah memenuhi syarat, gini apa gitu? Tapi gara-gara nggak niat maka nggak dapat mengangkat hadas. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sama-sama sholat 2 rakaat, itu sholat subuh apa sholat 2 rakaat sebelum subuh, bergantung kepada niat. Foto sholatnya gini apa gitu? Sholatnya sama.
Yang membedakan niatnya. Maka belajar niat itu pentingnya luar biasa. Itu hadis pertama. Itu sarahnya 3 kali pertemuan. Hadis kedua, dia yang ingin menjadi pokok pembahasan kita pagi ini, saya ingin sampaikan ini, hadis Jibril. Kata Rasulullah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Nah, ini sekaligus pesan Bapak Ibu, ternyata Rasulullah pun biasa duduk-duduk seperti ini untuk mengajarkan ilmu. Ittala alaina rajulun sadidu bayadi siyab wa sadidun sawatu sa'ar. Kemudian tiba-tiba datang kepadaku seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La yura alai asaru safar, enggak terlihat dia habis perjalanan jauh. Wala ya'rifu mina ahadun. Tapi kami semua yang di situ enggak ada yang kenal. Orang bingung ki sapa to? Orang zaman dulu itu kalau perjalanan jauh kan mesti kotor, kumal, pakai onta. Iku rambutnya ireng menrapi, bajunya putih banget. Tapi kita nggak ada yang kenal. Kita belakangan tahu itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Kemudian bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, ahbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul menjawab, al-Islam an tashhada ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasama Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu rukun Islam? Jadi apa yang dipelajari rukun Islam. Jadi kan harus paham betul tentang kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kunci surga kita. Kalimat la ilaha illallah hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan dia adalah kuncinya surga. Tetapi kunci ini nggak akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ada 7 Bapak Ibu. Syarat la ilaha illallah ada 7, rukunnya ada 2. Saya tanyakan jenengan, sebutkan rukun kalimat la ilaha illallah. Ada 2 Bapak Ibu. Tahu belum? Belum. Ini makanya harus belajar. Syarat la ilaha illallah 7. Kunci itu la ilaha illallah itu kunci surga nggih. Kata para ulama, kunci ini nggak akan bermanfaat kecuali dipenuhi syaratnya. Kunci ini ila walahu asnan. Kunci itu punya gerigi. Asnan itu gerigi. Gitu. Kunci motor nggak, kunci masjid sakit buatan? Nggak bisa karena apa? Geriginya beda. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, barang siapa datang ke pintu surga dengan gerigi yang pas, futihalaka, pintu surga terbuka untuk dia. Fa illa lam yuftah, jika tidak dipenuhi. Contoh di antara syarat la ilaha illallah adalah taat. Taat nih. Ingkian, tunduk patuh. Lewong punya la ilaha illallah dipanggil adzan melung-melung kok orang mangkat. Masjid dekat. Fasilitas ada, badan sehat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meneng wae. Itu punya la ilaha illallah tapi nggak memenuhi syarat la ilaha illallah. Ini masalah Pak Ibu. Ini masalah. Nek mungkon la ilaha illallah masuk surga, mohon maaf, burung beo pun ada yang mengucapkan la ilaha illallah, ya enggak? Mohon maaf. Orang non muslim pun biasa mengucapkan itu. Kaget la ilaha illallah. Ini apa nggih? Orang non muslim, ya, ketika kaget, astagfirullah. Ini apa nggih? Artinya apa? Kalimat itu kan kalimat yang berdiri sendiri, kalimat yang ada syarat dan rukunnya. Itu di bab rukun Islam, di bab asyhadu alla ilaha illallah. Waktu qiyamah sholat, jenengan akan diterima sholatnya jika memenuhi syarat-syaratnya. Gila apa nggih? Demikian juga zakat, demikian juga haji. Itu semua ada ilmu yang mendampingi. Maka wajiblah buat kita. Dan ini fardu ain Bapak Ibu, bab belajar tentang rukun Islam ini fardu ain. Fardu ain artinya apa? Masing-masing jangan harus paham, nggak bisa wakil. Jangan kan nggak bisa mengatakan begini, le aku Arab sholat, bapak Arab sholat, wes sing wudu yo sakit buatan, nggak bisa. Fardu ain jangan harus bisa. Nah, tentang rukun Islam ini fardu ain, jangan nggak bisa nawar-nawar, harus bisa masing-masing jangan. Nggak bisa nggak. Kemudian Jibril melanjutkan, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Rukun iman ini masing-masing ada syarahnya Bapak Ibu.
Iman kepada Allah bagaimana, iman kepada kita bagaimana, iman kepada malaikat bagaimana, iman kepada yaumil akhir bagaimana, itu masing-masingnya ada ilmunya. Dan ini butuh duduk di majelis. Kalau jenengan hanya lewat YouTube, kesasar saya katakan. Kenapa banyak orang cuma sekarang kesasar? Karena belajar dari YouTube tok. Sebab tidak ada alur yang jelas, dia ilmunya nggak jelas. Sehingga lompat sini bingung, stressing masalah kadang-kadang. Malah kadang-kadang dari itu dia menyalah-nyalahkan orang lain lagi. Subhanallah. Ingat Bapak Ibu, hasil belajar itu nggak untuk menyalahkan orang lain. Hasil belajar untuk menghilangkan kejahilan kita masing-masing. Adapun orang lain berbeda dengan kita, pilihan fikih. Jenengan tuh nggak perlu ribut nyalah-nyalah ke orang lain, nggak perlu sama sekali. Kenapa? Nanti jenengan akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Jenengan nggak ditanya, tangannya jenengan sholatnya kaya ngono loh. Itu jenengan nggak ditanya tentang itu. Yang ditanya adalah jenengan sholatnya bener apa enggak ini. Maka masing-masing kita bertanggung jawab terhadap fikih pilihan kita masing-masing, Bapak Ibu semuanya. Kemudian Jibril mengatakan, akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Ini derajat tertinggi dalam agama kita. Maka Rasulullah menyebut, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah, engkau beraktivitas seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu selalu datang mengawasi kita, mengurus kita, mengawasi kita. Ingat Bapak Ibu, kalau jenengan sudah pada level ini, jenengan akan menjadi orang yang pasti jadi orang ihsan, orang baik, yaitu keadaan di mana kita merasa dilihat oleh Allah terus menerus. Kita dipasangi CCTV aja di tempat kita kerja, mikir mau melakukan sesuatu ya enggak? Ada CCTV, jangan mau aneh-aneh, nanti bos tahu. Ingat, CCTV-nya Allah tuh nggak pernah oblang. Siapa dia? Raqibun atid. Itu bukan nama malaikat, gitu, nama sifat sebenarnya. Sifatnya adalah selalu hadir dan selalu datang, selalu hadir dan selalu mengawasi, selalu hadir dan selalu mengawasi kita. Nggak pernah oblang, terus melihat kita. Bayangkan kalau kita dalam kesadaran itu, dimanapun kita berada, pasti ingin berbuat baik karena yakin betul kita dicatat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu semuanya, disuruh jam berapa Mas? Jam 6. 46 tambah 10 berarti 56. 4 menit lagi. Suruh udah biasa nggih, salat suruh. Walaupun hadisnya disoal oleh sebagian ulama, tapi kita bisa mengerjakan itu nggih. Apa nggih, saruk itu salah satu fasilitas buat kita yang sholat di masjid subuh, kemudian duduk untuk bermajelis atau berzikir, kemudian sholat 2 rakaat, maka seperti mendapatkan pahala umroh dan haji tambah sempurna. Sekali lagi, ini hadis yang disoal, tapi tarjih Muhammadiyah termasuk yang menyarankan. Saya bukan belajar itu dari hampir semua gitu. Mertua saya itu masih pengurus NU sampai hari ini. Bapak saya dulu pengurus Muhammadiyah. Saya belajar ketika mahasiswa ada di Salafi, ada Persis dan sebagainya, sehingga saya tahu banyak. Maka saya sering katakan jangan bertengkar gitu. Karena di Indonesia itu sekarang kadang-kadang itu gara-gara masalah fikih bertengkar. Satu menyalahkan yang lain, satu merasa yang paling benar. Ini kadang-kadang jadi soal. Kita berharap mudah-mudahan dengan belajar kita menjadi luas dan menjadi orang yang bijaksana. Nah itu jadi jenengan nanti bikinlah pola dari setidaknya dari hadis kedua itu. Jenengan harus paham tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kemudian ditambah dengan persoalan hari kiamat. Karena memahami tentang hari kebangkitan akan membuat kita efektif di dalam hidup. Sebagaimana tadi Freddy Budiman menjadi cerdas dengan mengingat kematian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pagi ini, dan mudah-mudahan menjadi pembuka buat panjenengan untuk semangat belajar sehingga mendapatkan keberkahan dari ilmu agama. Amin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada satu pertanyaan monggo Mas. Terima kasih. Ini ada